Jika di kesempatan sebelumnya, saya naik kereta Ijen Express untuk yang pertama kalinya dari arah Malang menuju ke Ketapang. Di kesempatan hari ini, saya akan mencoba kereta yang sama kereta Ijen Express dari arah yang berbeda dan di kelas layanan yang berbeda. Memulai perjalanan dari stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa, stasiun Ketapang, saya akan menuju ke stasiun Malang, naik di kelas ekonomi. Jadi akan seperti apa pengalaman perjalanan malam dengan Ijen Express? Ikuti videonya sampai akhir. Setelah masuknya seluruh penumpang kereta Pandanwangi tujuan Jember, maka saat ini situasi di dalam ruang tunggu stasiun Ketapang nampak cukup lengang. Di sini disediakan layanan informasi mengenai ketersediaan tiket kereta-kereta yang dilayani melalui stasiun Ketapang. Kita bisa lihat ya kereta-kereta yang tiketnya sisa sedikit atau mungkin bahkan habis. Ada Tawang Alun 0000, Sri Tanjung 0000, kemudian Probowangi 000, Pandanwangi lumayan sini. Sisanya masih banyak, Ijen Express, Belambangan, Wijaya Kusuma, Logawa juga masih banyak. Di dalam ruang tunggu, itu kalau nggak kena kipas angin itu ya gerah. Sedangkan di luar lumayan agak terasa ada sejuk-sejuknya, tapi karena nggak ada angin, ujung-ujungnya keringetan juga, tapi masih mending sih di luar. Makanya saya menunggunya di area Serambi atau teras stasiun Ketapang ya, sambil nunggu boarding time. Sekarang waktu menunjukkan 18.52, berarti sekitar setengah jam ya, atau 38-40 menitan lah. Suasana di sisi peron jalur 1 menjelang langsiran masuk rangkaian Ijen Express. Di sana itu rupanya ada rangkaian Mutiara Timur fakultatif bobok di Ketapang ya, dijalankan kalau ada perlunya aja. Ini dia kereta Ijen Express dengan lokomotif seri CC201. Nggak tahu urutan yang keberapa, Bes. Ini ekonomi 1, ini ekonomi 2. Aku ngambil nomor ujung. Ya, dapat paling depan lagi dong. Cuman di sini lumayan tinggi sih, bisa naik nggak ya? Apa numpang naik dari sana aja ya? Wah, ke area belakang. Ekonominya cuma bawa 3. Gustino Agung, kenapa ya? Rezeki saya dapat di paling depan. Ini nomor 19 kan di belakang. Aduh, gelap gulita ya di sini. Ya, coba lihat, itu nomor 19-nya di depan. Nomor kecil di belakang. Ya wis, rezeki ya. Oh. Oke. Langsung adem besti. Iya. Re. Nomor 1 are. Aduh. Jadi lagi-lagi memutuskan untuk naik di kursi paling ujung. Di mana kursi paling ujung itu hampir pasti mendapatkan jendela utuh yang bisa saya manfaatkan sendiri.
jika dibandingkan jendela-jendela lain. Coba lihat belakangnya, rek dapat tembok kan. Oke. Dari dan menuju Banyuwangi, entah kenapa rezekinya naik ekonomi New Generation ini duduk di kursi paling depan. Jadi ini adalah cerita lanjutan dari perjalanan saya naik Mutiara Timur, yang mana naik ekonomi New Gen-nya juga paling depan. Sekarang naik Ijen Express juga duduk di kursi paling depan. Kereta Ijen Express merupakan salah satu kereta baru yang di-launching bersamaan dengan pemberlakuan GPK 2025. Sejak awal, kereta Ijen Express sudah melayani kelas eksekutif dengan armada stainless steel generasi yang pertama, dan kelas ekonomi dengan armada ekonomi AC Kemenhub yang sudah dimodif ala New Generation. Jadi tidak ada before dan after ya, karena sampai dengan video ini dibuat, kereta Ijen Express masih menggunakan rangkaian atau kelas layanan yang sama. Jadi ini adalah armada ekonomi AC Kemenhub berangkat tahun 2014, urutan yang ke-25, yang semula berkapasitas 80 penumpang dengan tipikal kursi berhadap-hadapan, sandaran punggung tegak lurus, konfigurasi kursi 22 yang kini sudah disulap menjadi armada dengan kapasitas 72 penumpang, menggunakan jenis kursi captain seat dengan fitur revolving yang bisa diatur arah perjalanannya, dan fitur reclining yang bisa diatur derajat kemiringan sandaran punggungnya, dan interiornya sedikit dipoles ya, supaya lebih estetik dan lebih cantik. Jadi naik ekonomi, terutama di kereta Ijen Express, kini sudah tidak lagi berhadap-hadapan, tidak lagi duduk tegak. Ini ngemeng-ngemeng ekonomi 1, kok kayak buluk banget ya, kayak bekas stiker bukan sih ini? Kok kayak ada yang kletek-kletek gini? Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Ijen Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Ya, maju beberapa langkah, saat ini perjalanan Ijen Express sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota atau yang dulu bernama Stasiun Karangasem, sekaligus untuk bersilang dengan kereta Sri Tanjung ya. Untung Sri Tanjungnya yang tiba duluan, jadi seolah-olah dia yang ngalah nunggu Mutiara Timur lagi, Ijen Express. Sri Tanjungnya bakal lokomotif merah dong. Kereta Ijen Express memulai perjalanan pagi hari dari Malang dengan jadwal keberangkatan jelang pukul 8, dengan estimasi ketibaan di Banyuwangi jelang pukul 3 sore. Dan kereta Ijen Express akan memulai kembali perjalanan malam, berangkat dari stasiun Ketapang sekitar pukul setengah 8 malam, dengan estimasi ketibaan kembali di Malang sekitar pukul setengah 3 pagi. Rata-rata durasi perjalanan Ijen Express dari Malang ke Banyuwangi maupun sebaliknya adalah sekitar 7 jam. Betapa aslinya saya lebih memilih untuk menikmati perjalanan di hari terang ya, karena melihat pemandangan di luar itu kayak terdistract gitu loh, perjalanan seolah-olah berasa lebih cepat. Kalau perjalanan malam gini nggak kelihatan pemandangan, yang dilihat gelap doang, jadi jenuh, kayak berasa makin lama gitu. Kalau perjalanan malam ini cocok buat yang pengen istirahat di perjalanan sih. Tapi ya mau gimana ya, jadwal Ijen Express dari Ketapangnya cuman malam hari. Guys, ada mbak-mbak Prami jualan. Kira-kira mau beli apa ya? Aku belum makan sih.
Kayaknya mau beli minum teh. Wow, wow pintunya wow. Nah, aku mau teh panas. Kalau menu makanannya apa ya? Tersedia nasi goreng sama nasi rames daging sapi kan? Nasi goreng sama Nasi rames. Jadi aku barusan, mumpung trolleynya lewat, beli 1 gelas teh premium buat pacar minum teh. Dan ini Rek, makan malamku nasi rames lagi. Pilihannya ada nasi goreng sama nasi rames. Jadi pilih nasi rames, tapi kayaknya kita sedang mulai merapat di stasiun Kali Style, jadi mau lihat dulu. Rek, kalian mendengar itu Rek, nada kedatangan di stasiun Kali Style, lucu banget. Kita tunggu sekitar 9 menitan di stasiun Kali Style ya. Selain untuk berhenti reguler, turun naik penumpang, Ijen Express di stasiun Kali Style dijadwalkan untuk tunggu bersilang dengan kereta Logawau dari Purwokerto tujuan akhir Ketapang ya, setelah diperpanjang semula dari Jember, sekarang sudah menjangkau Banyuwangi. Kereta Logawa sudah tiba dengan selamat sampai di Kali Style. Masih beberapa saat sampai nanti tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang. Terpantau lengang banget ya Rek ya, Logawanya. Langsung gaskan pacara minum teh. Ya, anytime, anywhere. Ritual yang tidak boleh ketinggalan. Mari kita senantiasa membudidayakan pacara minum teh dalam setiap perjalanan. Mari teh. Berangkatnya telat 1 menit, tunggu Logawa barusan. Enak Rek, kabinnya sejuk, minumnya teh panas. Jostis. Ini aku kelihatan nggak ya? Soalnya membelakangi cahaya. Wih, mantap banget. Teh premium. Ini tadi teh premiumnya berapa ya? 17.000. Tadi beli nasi rames 44.000, jadi total 61.000 buat makan malam hari ini. Jadi setelah tadi siang makan nasi rames di Mutiara Timur, sekarang makan nasi rames lagi di kereta Ijen Express. Tapi nasi ramesnya beda. Kalau tadi pakai ayam suwir, sekarang pakai apa sih ini? Daging gitu loh, kayak rendang gitu ya. Daging sapi. Ini menu komplit ya. Ada nasi, ada telur, bakmi, orek, daging, kerupuk, acar, sambal. Ini kayaknya lebih komplit daripada menu nasi rames yang tadi siang sih. Mari makan, Rek.
Jadi kira-kira waktu baru menunjukkan pukul 9 malam, cuman barusan kok petugasnya atau operatornya itu membuka panel di samping saya ini loh. Dan ternyata bener ya, saya sukses mengabadikan perubahan mode terang ke mode malam di dalam kabin. Jadi sekarang tuh suasananya redup remang-remang, lampu utama sudah dimatikan, menyisakan lampu malam yang ternyata juga cuma dinyalakan satu sisi aja. Bener-bener fix sudah disuruh tidur ini, Ren. Apakah saya harus tidur? Tapi kok rasanya belum ngantuk ya. Belum jam tidur saya. Aduh, ini enak banget ya mode malamnya. Kesannya tuh lampunya hangat di tengah suasana kabin yang cukup sejuk. Cakep banget sih ini buat tidur. Mencatatkan kedatangan awal 4 menit, menambah waktu tunggu kereta Ijen Express di stasiun Kalisat menjadi total 13 menit waktu tunggu yang cukup lama, karena di stasiun Kalisat yang sudah berada di wilayah Jember ini, kereta Ijen Express dijadwalkan tunggu bersilang dengan kereta, kalau nggak salah, kereta Tawang Alun. Sama-sama melayani rute yang sama ya, Malang Banyuwangi PP. Dan jadwal kereta Ijen Express ini saling berkebalikan tapi saling melengkapi dengan kereta Tawang Alun. Hanya saja memang kastanya berbeda. Tawang Alun merupakan perjalanan kereta subsidi, sedangkan Ijen Express sudah komersil. Datang tepat waktu banget. Kita dijadwalkan singgah di Jember selama sekitar 5 menit. Ini penumpang naik apa penumpang turun sih? Oh, penumpang naik rupanya. Ini rangkaian Pandanwangi yang melayani rute Jember Ketapang PP. Ini kayaknya Pandanwangi ini tidak terlalu mondar-mandir ya. Sehari cuma berapa? Mungkin total 4 perjalanan ya kalau nggak salah ingat. Wah, gimana nih, Rek? Udah mulai terasa ngantuk. Gara-gara seharian di perjalanan. Wah, bisa-bisa tidur ini habis Jember. Nggak apa-apa ya, Rek ya, kalau saya tertidur nanti. Dan saat ini kita sudah tiba di stasiun Probolinggo sekitar jam 12 kurang seperempat. Kita singgah sekitar 5 menit di sini. Dan rupanya kita sudah melampaui 4 jam. Masih ada sisa 3 jam perjalanan lagi untuk tiba di Malang. Dan seharusnya ya, kalau jalan kita itu bersilang dengan Mutiara Timur fakultatif. Tapi karena tidak dijalankan, rangkaiannya juga tadi rest di Ketapang ya. Jadi kita silang goib di sini. Biasanya kan kalau di Probolinggo ngelihat pergerakan penumpang wisatawan mancanegara ya. Ini kok tumben nggak ngelihat, apa karena jam malam ya? Stasiun Grati 16 meter di atas permukaan air laut. Jadi kita singgah di stasiun Grati ini murni untuk tunggu bersilang ya, karena di sistem tiketing Ijen Express tidak muncul tujuan perjalanan dari atau menuju Grati. Untuk naik Ijen Express itu nggak bisa. Jadi kita akan tunggu bersilang kereta apa di stasiun Grati. Kita akan menunggu kereta Blambangan Express, kereta rute terjauh saat ini ya, dari stasiun Pasar Senen di Jakarta tujuan ujung timur Pulau Jawa, stasiun Ketapang.
1030 km ya kira-kira perjalanannya. Ini karena malam aja ya, nggak kelihatan nih, aslinya mendung parah, Rek. Suara gelegar geluduknya amazing sekali, langitnya kelap-kelip barusan. Tepat setelah kereta Ijen Express berhenti di stasiun Bangil, kereta Wijaya Kusuma dari Cilacap tujuan akhir stasiun Ketapang diberangkatkan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah Wijaya Kusumanya berangkat, baru deh kelihatan stasiun Bangil. Stasiun Bangil berada di ketinggian 9 meter di atas permukaan air laut dan masih berada di wilayah Pasuruan. Sebenarnya di ujung sana sedang dilakukan prosesi pelepasan lokomotif dengan rangkaian Ijen Express. Sisa perjalanan kita sekitar 1,5 jam sampai ke Malang nanti, tapi setengah jamnya akan dihabiskan di stasiun Bangil untuk prosesi pemutaran lokomotif dan perpindahan posisi lokomotif ya. Jadi prosesnya memang memakan waktu cukup lama ini. Dan dengan berpindahnya posisi lokomotif, kereta Ijen Express seolah-olah akan ditarik mundur ke Malang. Karena seolah-olah perjalanan Ijen Express ditarik mundur ke Malang, tapi sejatinya penumpang di kelas eksekutif dan ekonomi, kursinya sudah memiliki fitur revolving yang bisa diputar, jadi tetap searah perjalanan kereta, tapi nggak yakin sih, karena jam segini juga tiba di Bangilnya, kemungkinan besar sebagian penumpang juga masih terlelap, jadi kayaknya nggak akan diputar deh, kayak ya udah deh pasrah, perjalanan tinggal sejam sampai Malang, nggak usah diputar juga nggak apa-apa gitu kayaknya ya. Sebelum meja putarnya diaktifkan kembali, kereta-kereta yang mengalami perpindahan posisi lokomotif, terutama lokomotif yang single kabin ya, itu akan ditambahkan satu lokomotif dengan posisi kabin masinis berada di depan atau short hood ya, karena ada aturan tidak boleh lokomotif layani perjalanan dinas dengan hidung panjang atau kabin masinis di belakang. Tapi sekarang cukup dengan satu lokomotif, meskipun itu lokomotif single kabin, karena sudah ada turntable atau meja putar sehingga lokomotif bisa diputar arahnya. Jadi kabin masinis tetap berada di paling depan. Saat ini sedang dilakukan proses pemutaran lokomotif dinas Ijen Express di turntable stasiun Bangil. Ini mau tak zoom lagi tapi kayaknya bakalan pecah, Rek. Tuh. Nggak fokus ya. Rek, sorot lampunya pas banget menghadap ke arah saya ya. Lokomotif sudah berhasil diputar. Akan kembali dirangkaikan dengan Ijen Express. Berubah posisi yang semula di dekat kelas eksekutif akan berpindah ke area kelas ekonomi. Sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil dan penumpangnya fix mundur. Mungkin mikirnya, lebih berat ngantuknya, lebih berat tidurnya ya, daripada harus ribet muter kursi. Toh perjalanan ke Malang sisa 1 jam lagi, nanti ditinggal tidur juga, tahu-tahu nyampe. Kayaknya gitu ya, Rek ya. Dan mungkin beda cerita, dan memang beda cerita ya. Waktu naik Ijen Express dari Malang, ya memang rata-rata diputar kursinya ya, untuk lebih bisa menikmati perjalanan, apalagi Malang
Bangil lebih singkat jika dibandingkan Bangil Ketapang. Ya sudahlah. Kereta Ijen Express boleh dibilang merupakan versi komersilnya kereta Tawang Alun, melayani rute yang sama yaitu Banyuwangi Malang maupun sebaliknya dengan dua kelas layanan, kelas eksekutif dan ekonomi. Ekonominya merupakan ekonomi new generation modifikasi, sedangkan eksekutifnya menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama. Mengenai jadwal perjalanan untuk keberangkatan dari Malang, saya rasa cukup baik. Untuk keberangkatan dari arah Banyuwangi sebenarnya jam berangkatnya fine-fine ya, nggak masalah. Hanya saja jam tibanya masih terlalu dini hari sih buat saya. Untuk kelas layanan ekonomi harga tiketnya mulai dari Rp175.000, sedangkan untuk kelas layanan eksekutif harga tiketnya mulai dari Rp265.000. Tapi pada saat video ini dibuat, terdapat diskon atau potongan harga sebesar 10%. Dengan adanya diskon ini, saya naik di kelas ekonomi full trip dari Banyuwangi sampai Malang membayar sebesar Rp157.000. Hari ini naik di ekonomi 2, membandingkan dengan kereta Mutiara Timur dengan armada yang sama. Pengalaman duduk saya naik Ijen Express juga mirip-mirip sebenarnya. Sudah duduk dengan nyaman di kursi jenis captain seat. Untuk ukuran ekonomi ini udah cakep banget. Pengaturan pencahayaan, kemudian suhu kabin no complaint. Suspensi ternyata dengan armada yang sejenis, berangkat tahun yang sama, rupanya memberikan pengalaman yang berbeda ya. Kali ini naik Ijen Express agak sedikit gelodak-gelodak. Kemudian soal kebisingan ya sama saja, tetap bising, terutama memang risiko di dekat pintu kabin ya. Soal animo atau peminatan penumpang, saya rasa Tawang Alun masih belum terkalahkan ya, karena mayoritas masih menginginkan harga tiket yang lebih terjangkau, lebih bersahabat. Jadi bisa dijadikan acuan atau gambaran lah ya. Siapa tahu bisa disesuaikan kembali harga tiket Ijen Express ini, supaya nanti peminatan juga semakin meningkat ya. Atau mungkin harga diskon ini bisa diteruskan sebagai harga reguler kali. Menjelang tiba Malang, lampunya baru dinyalain, dadakan banget. Akhirnya tiba dengan selamat di tujuan akhir, stasiun Malang. Aku kayaknya mau keluar lewat pintu timur aja deh. Selamat datang di Ngalam, Rek. Lokomotif dinas Ijen Express langsung lepas. Wih, Ngalam, Rek. Tiba-tiba kesini aja. Jam 2:30 Rek di Ngalam, mau ngapain bingung. Seandainya di rumah udah langsung tidur nih pasti. Tapi nggak apa-apa, bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di stasiun Ngalam. Dan ini adalah akhir perjalanan saya mencoba layanan Ijen Express. Senang banget sudah bisa mencoba dua arah ya. Dan dengan tibanya Ijen Express di Ngalam, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit.
Udah ngantuk makin balelol aja nih, mulutnya typo.